Sebelum memasuki ceritanya, admin mau disclaimer dulu. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan dokumentasi sejarah, tanpa maksud untuk memihak, menghasut, atau membangkitkan permusuhan di antara kelompok atau individu manapun. Semua informasi yang disampaikan berdasarkan sumber yang tersedia dan ditujukan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Konflik ini merupakan bagian dari sejarah yang mengajarkan betapa pentingnya perdamaian, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman. Kami mengajak semua pihak untuk menyikapi video ini dengan bijak, menghindari ujaran kebencian, serta menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih harmonis. Jika Anda memiliki pandangan atau informasi tambahan, silakan berdiskusi dengan santun di kolom komentar, dengan tetap menghormati semua pihak dan menjaga nilai-nilai kebersamaan. Konflik Ambon yang meletus pada akhir Januari 1999 bukanlah sebuah insiden spontan yang muncul tanpa latar belakang. Ia ibarat api yang telah lama membara di bawah abu tertutup dan nyaris tak terlihat, namun sesungguhnya menyimpan potensi ledakan sosial yang dahsyat. Ketika akhirnya pecah, konflik ini bukan sekadar pertikaian antaragama, melainkan manifestasi dari luka sejarah, ketimpangan sosial, dan dinamika politik yang telah membusuk selama puluhan tahun. Akar ketegangan di Ambon dapat ditelusuri sejak masa kolonial Belanda. Dalam sistem pemerintahan kolonial, masyarakat Maluku, khususnya yang beragama Kristen, mendapat posisi strategis dalam militer dan birokrasi. Mereka banyak direkrut menjadi tentara KNIL, mendapatkan pendidikan, dan ditempatkan dalam posisi administrasi pemerintahan. Sementara itu, kelompok Muslim Maluku dan para pendatang dari luar daerah, seperti Bugis, Buton, dan Makassar, lebih banyak bergerak dalam sektor perdagangan, pelayaran, atau pertanian. Pembagian peran sosial ekonomi ini menciptakan stratifikasi yang secara tidak langsung membentuk batas identitas dan rasa kepemilikan terhadap sumber daya dan kekuasaan. Seiring waktu, ketegangan yang bersifat struktural ini semakin mengeras dengan masuknya arus migrasi besar-besaran ke Ambon dari berbagai wilayah Indonesia Timur. Para pendatang, yang sebagian besar Muslim, mulai mendominasi pasar-pasar tradisional dan sektor ekonomi informal. Banyak masyarakat lokal baik Muslim maupun Kristen merasa terpinggirkan oleh dinamika baru ini. Di satu sisi, kelompok Kristen merasa kehilangan dominasi historis mereka. Di sisi lain, kelompok Muslim lokal merasa identitas mereka disamakan dengan para pendatang dan ikut terseret dalam persaingan ekonomi serta konflik antar kelompok yang kian tajam. Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 mempercepat proses disintegrasi sosial. Kebebasan berekspresi yang muncul pasca reformasi justru menjadi ruang bagi tumbuhnya polarisasi identitas berbasis agama dan etnis. Konflik-konflik kecil mulai bermunculan, dan narasi kami versus mereka menjadi semakin kuat di tengah masyarakat. Sayangnya, aparat keamanan yang seharusnya menjadi penengah justru kerap dianggap memihak salah satu kelompok. Dalam beberapa kasus, TNI dan Polri pun terlibat dalam ketegangan yang bisa memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di balik layar, aktor-aktor lokal dan nasional turut memainkan peran. Para elit politik memanfaatkan situasi ini untuk membangun basis kekuasaan, sementara kelompok kriminal dan preman bersenjata tumbuh subur di tengah kekacauan. Pasar-pasar tradisional menjadi titik panas perebutan pengaruh, dan sentimen agama menjadi alat yang efektif untuk memobilisasi massa. Pada November 1998, Jakarta Utara diguncang oleh kerusuhan berdarah yang dikenal sebagai tragedi Ketapang. Bentrokan terjadi antara kelompok preman Ambon, beragama Kristen, dan warga Muslim lokal. Insiden ini menewaskan puluhan orang dan menyebabkan kerusakan besar, termasuk pembakaran rumah ibadah dan pemukiman warga. Setelah kerusuhan mereda, TNI Angkatan Laut mengambil langkah tegas dengan menertibkan dan memulangkan hampir 200 orang preman Ambon dari Jakarta ke kampung halaman mereka di Maluku. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas keamanan di ibu kota pasca kerusuhan. Namun, kembalinya para preman tersebut justru membawa dampak serius di tanah asal mereka. Menurut sejumlah saksi mata dan peneliti konflik, beberapa dari preman yang dipulangkan, itulah yang kemudian berperan sebagai provokator dalam pecahnya kekerasan sektarian pertama kali di Ambon pada Januari 1999. Mereka disebut-sebut memicu konflik antara komunitas Muslim dan Kristen, yang sebelumnya hidup berdampingan secara relatif damai. Aksi provokatif ini menciptakan percikan awal yang kemudian menjalar menjadi konflik horizontal berkepanjangan di Maluku yang menewaskan ribuan orang dan memecah belah struktur sosial masyarakat selama bertahun-tahun. Peran preman dalam dinamika konflik ini menambah kompleksitas persoalan, menunjukkan bagaimana kekerasan urban bisa berpindah dan menyulut ketegangan baru di wilayah yang rentan secara sosial dan politik. Konflik yang melanda Maluku pada akhir dekade 1910-an tidak muncul begitu saja.
Akar permasalahannya sangat kompleks, melibatkan ketegangan sosial, identitas etnis, dan simbol-simbol keagamaan, yang kemudian berubah menjadi kekerasan berskala besar. Pada Januari 1999, terjadi pertikaian kecil di kota Ambon, antara seorang pemuda Muslim dengan seorang pemuda Kristen di Terminal Batu Merah. Konflik itu berkembang dengan cepat menjadi bentrokan bernuansa agama dan etnis. Target utama kekerasan saat itu adalah pendatang Muslim dari suku Bugis, Buton, dan Makassar. Kelompok yang telah lama merantau dan menetap di Maluku, khususnya Ambon. Serangan demi serangan terhadap komunitas pendatang memicu eksodus besar-besaran. Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah dan mencari perlindungan di daerah lain yang lebih aman. Sayangnya, setelah eksodus tersebut, konflik justru menyebar ke wilayah lain di Provinsi Maluku, termasuk pulau-pulau yang sebelumnya relatif tenang. Ketegangan semakin meningkat akibat munculnya berbagai desas-desus dan isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan simbol keagamaan. Masyarakat mulai terpicu oleh kabar bohong tentang penyerangan terhadap masjid atau gereja yang memperdalam rasa curiga dan kebencian antarumat beragama. Konflik sempat mereda pada bulan Mei 1999. Saat itu, perhatian publik beralih pada masa kampanye menjelang pemilihan umum. Namun ketenangan ini bersifat sementara. Ketika hasil pemilu diumumkan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memenangkan suara terbanyak di Ambon, situasi kembali memanas. Sebagian masyarakat menafsirkan kemenangan PDIP sebagai kemenangan kelompok Kristen, meskipun partai ini secara resmi tidak berbasis agama. Kemenangan tersebut dijadikan pemicu oleh kelompok tertentu untuk melakukan aksi kekerasan dan sentimen agama semakin meruncing. Masyarakat mulai bergerak dengan semangat mempertahankan identitas agamanya. Kekerasan pun kembali pecah secara terbuka. Bahkan aparat keamanan yang seharusnya menjadi penengah ikut terseret dalam konflik dan terbagi berdasarkan garis agama. Hal ini menyebabkan kinerja aparat lumpuh dan tidak mampu meredam situasi. Selama tahap pertama, ketika secara relatif jumlah orang yang terbunuh masih sedikit dan tingkat kebencian antaragama belum mencapai klimaksnya, maka operasi intelijen direncanakan secara cermat untuk mengkondisikan kedua komunitas menerkam leher satu sama lain segera setelah kerusuhan sosial dipicu. Operasi-operasi intelijen ini mencakup penyaluran pamflet-pamflet provokatif di kalangan penduduk dan penyaluran handy-talkie di kalangan pemimpin kelompok-kelompok setempat agar kerusuhan dapat dipicu secara simultan dalam jangkauan yang luas. Beberapa pamflet tanpa nama yang disebarkan di Ambon memperingatkan kedua belah pihak bahwa pihak lain sedang merencanakan untuk membakar rumah-rumah ibadah mereka dan memperingatkan sebuah kelompok etnik bahwa kelompok etnik lain sedang merencanakan untuk membinasakan mereka. Pamflet-pamflet serupa disebarkan di kalangan kaum Muslim di Maluku Utara menjelang kerusuhan bulan Agustus dan November 1999. Ditandatangani oleh para pemimpin gereja Protestan di Ambon, isi pamflet-pamflet itu mendesak orang Kristen untuk membinasakan semua orang Muslim. Salah satu pamflet jatuh ke tangan aparat desa di Tidore. Sebuah pertemuan diadakan, dan ketika pendeta setempat Ari Risakota tidak muncul untuk menjelaskan isi surat itu. Ternyata ia diserang dan dibunuh di rumahnya. Mengingat bahwa pertarungan yang masih berlangsung di Ambon, rasanya sangat tidak mungkin bahwa ada pemimpin gereja menginginkan konflik itu merambat ke daerah lain di kepulauan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pamflet-pamflet ini dibuat oleh para agitator yang sangat profesional, yang mengenal masyarakat Maluku Utara dengan sangat baik. Puncak eskalasi kekerasan antara umat Muslim dan Kristen terjadi pada 26 Desember 1999. Dua tragedi besar mengguncang publik. Penyerangan dan pembakaran gereja Silo, serta pembantaian massal terhadap sekitar 800 Muslim di Masjid Desa Tobelo, Halmahera Utara yang dilakukan oleh massa Kristen. Kedua kejadian ini menjadi titik balik yang memperdalam konflik dan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi masyarakat kedua belah pihak. Gereja Silo adalah simbol penting bagi umat Kristen Protestan Maluku. Lokasinya di jantung kota Ambon menjadikannya bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga penanda identitas komunitas. Saat bangunan megah itu dilalap api, suara lonceng terakhirnya seolah menjadi perpisahan tragis antara kedamaian dan awal dari babak baru penuh kekerasan. Pasca pembakaran, ribuan warga Kristen tumpah ruah di jalan-jalan. Sebagian besar dalam kondisi marah, syok, dan penuh dendam. Suasana kota mencekam. Pemuda-pemuda Kristen membentuk barisan pertahanan, memblokade jalan-jalan utama, mempersenjatai diri dengan parang, panah, hingga senjata rakitan. Aroma asap, sisa kebakaran, serta doa dari berbagai penjuru menggema bersahutan. Seakan kota telah terbelah menjadi dua dunia yang saling mengintai dan saling menunggu kesempatan untuk menyerang. Banyak keluarga Kristen mengungsi ke daerah-daerah kantong Kristen seperti Kudamati, Benteng, Lateri, dan sekitarnya. Sementara umat Islam memperkuat basis mereka di Waihaong, Air Salobar, Galunggung, dan Batu Merah. Aparat keamanan, baik polisi maupun TNI, seringkali kewalahan, bahkan dituduh berpihak dan tidak mampu menengahi secara adil. Sementara di Desa Tobelo, Halmahera Utara, tragedi yang terjadi lebih mengerikan.
Masjid yang biasanya menjadi tempat suci dan perlindungan berubah menjadi tempat pembantaian massal. Sekitar 800 muslim termasuk perempuan dan anak-anak dibantai secara sistematis oleh massa Kristen bersenjata yang datang dari desa-desa sekitar. Kesaksian selamat dari tragedi ini menggambarkan kengerian yang tak terbayangkan. Beberapa korban bersembunyi di bawah tumpukan mayat untuk menghindari kematian. Darah mengalir di lantai masjid, dinding-dinding dipenuhi peluru dan noda kejam dari pembantaian yang terjadi. Masjid itu sendiri kemudian dibakar, menyisakan puing-puing dan aroma kematian yang membekas hingga berminggu-minggu. Kabar tentang tragedi Tobelo menyebar cepat melalui pesan-pesan radio, rekaman amatir, dan cerita saksi selamat. Ketika berita itu sampai ke Ternate, Ambon, dan Makassar, reaksi balas dendam langsung muncul. Para pemuka agama Muslim menyerukan jihad. Ratusan pemuda dari Sulawesi Selatan, Sumatera, dan Jawa mulai berlayar menuju Maluku, membentuk kelompok yang kemudian dikenal sebagai Laskar Jihad. Mereka datang dengan doktrin dan semangat untuk melindungi saudara seiman. Di sisi lain, komunitas Kristen juga tidak tinggal diam. Mereka membentuk Laskar Kristus yang terdiri dari pemuda-pemuda militan dari Ambon, Pulau Seram, bahkan dari wilayah Maluku Tenggara. Setiap kelompok percaya bahwa mereka sedang mempertahankan agama dan tanah leluhur. Sepintas, kerusuhan besar yang terjadi di Maluku pada tahun 1999 tampak seperti letupan spontan akibat ketegangan antar warga. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, konflik tersebut ternyata melibatkan dua jaringan yang memiliki kepentingan tersembunyi, yaitu jaringan militer dan kelompok militan keagamaan. Kedua jaringan ini memang memiliki tujuan yang berbeda. Namun, mereka tampaknya dipersatukan oleh satu kepentingan yang sama, menggagalkan upaya pemerintah pusat saat itu dalam mereduksi peran dominan militer, serta membangun masyarakat yang lebih terbuka, demokratis, dan toleran. Dalam kondisi sosial yang panas dan mudah meledak, kerusuhan pun menjadi alat yang efektif untuk mengacaukan tatanan sipil yang mulai berkembang pasca reformasi. Salah satu indikasi kuat bahwa konflik ini tidak sepenuhnya berlangsung alami adalah adanya upaya perekrutan dan pengiriman anggota dari luar daerah. Pada bulan Juli 1999, seorang tokoh agama dari Maluku dilaporkan pergi ke Makassar untuk merekrut sekitar 60 pemuda dari organisasi keagamaan dan kemudian mengirim mereka ke Ambon. Tujuan mereka adalah bergabung dengan kelompok milisi lokal yang disebut-sebut sebagai pelindung umat. Namun, ironisnya, tidak lama setelah itu, sang tokoh harus menanggung kehilangan pribadi anaknya sendiri. Seorang anggota polisi bernama Alfian Eki Hasanusi menjadi korban penembakan misterius pada 17 Mei 2000. Sementara itu, kehadiran unsur-unsur militer dalam konflik ini juga menjadi sorotan banyak pihak. Sampai dengan Mei 2000, sekitar 70% dari korban tewas dan luka-luka di kedua belah pihak diketahui terkena tembakan senjata organik milik TNI dan Polri. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai peran dan netralitas aparat keamanan dalam mengendalikan situasi. Setidaknya, ada 4 kesatuan keamanan yang terlibat aktif di lapangan, yaitu Pasukan Kostrad, Brawijaya, Brimob, dan Kopassus. Keterlibatan Kopassus mungkin tidak sejelas 3 kesatuan lainnya, tetapi sejumlah kesaksian menyebut bahwa beberapa anggota Kopassus menyamar dengan mengenakan atribut milisi, seperti jubah putih dan jenggot palsu, agar tampak seperti bagian dari Laskar Jihad atau milisi Kristen. Penyamaran ini bukan hanya untuk menyusup, tetapi juga memicu kekacauan lebih lanjut. Beberapa tentara Kopassus bahkan pernah tertangkap di atas kapal KM Lambelu pada 5 Agustus 2000, ketika hendak menyusup ke Ambon. Sementara itu, sekitar 70 orang anggota Kopassus terlihat secara terbuka meninggalkan Ambon menggunakan pesawat Hercules milik TNI setelah sebelumnya mengangkut perlengkapan mereka dalam peti besar. Keberadaan pasukan terlatih di medan konflik juga terdeteksi melalui metode serangan yang digunakan. Misalnya, dalam salah satu insiden penyerangan ke Universitas Kristen Indonesia Maluku, teknik tempur seperti penggunaan drum minyak kosong untuk mendekati sasaran sambil melempar granat sangat khas militer. Belum lagi akurasi tembakan penembak jitu yang sering membidik kepala secara tepat, mengindikasikan keterampilan tempur tingkat tinggi yang umumnya hanya dimiliki oleh pasukan khusus. Tanpa dukungan jaringan ini, banyak pengamat meyakini bahwa kelompok Laskar Jihad tidak akan mampu melakukan serangan berskala besar. Contohnya adalah penyerangan ke markas Brimob di Tantui, Ambon pada 21 hingga 22 Juni 2000. Dalam insiden ini, markas yang dihuni sekitar 2.000 anggota Polri dan keluarganya berhasil diserbu. Gudang amunisi dibakar, 2 barak diratakan, dan 832 pucuk senjata serta 8.000 butir peluru berhasil diambil alih oleh massa. Kondisi semakin rumit karena banyak anggota polisi yang ditempatkan di Maluku merupakan warga lokal. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan emosional tidak bisa dihindari. Polisi cenderung membela kelompok agama yang sama, entah Kristen maupun Muslim.
Di sisi lain, meskipun tentara secara resmi ditugaskan untuk netral, kenyataan di lapangan sering berkata lain. Hubungan akrab antara tentara dan warga desa yang mereka lindungi membuat sebagian aparat kehilangan objektivitas. Dalam beberapa kasus, tentara bahkan terlihat memberikan dukungan langsung kepada kelompok-kelompok tertentu. Bantuan ini tidak selalu bersifat militer, tetapi bisa berupa pasokan makanan, informasi, bahkan senjata. Ada tentara yang ditengarai menjual peluru untuk mendapatkan rokok atau makanan. Situasi ini memperburuk citra aparat keamanan di mata masyarakat yang saat itu sedang terpecah belah. Kekacauan, ketidakpercayaan, dan kekerasan merajalela, seolah hukum telah kehilangan wibawanya. Konflik Ambon yang pecah pada awal 1999 menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Bentrokan antara kelompok Muslim dan Kristen yang awalnya dipicu oleh pertikaian kecil di Terminal Batu Merah, dengan cepat meluas menjadi perang komunal berskala besar. Dampaknya sangat luas, meliputi kerusakan fisik, penderitaan manusia, kehancuran sosial, dan luka psikologis yang dalam. Korban jiwa jatuh dalam jumlah yang sangat besar, mencakup anak-anak, perempuan, hingga orang lanjut usia. Banyak yang terbunuh secara kejam di jalanan, di dalam rumah, bahkan di tempat ibadah. Selain yang meninggal, tak terhitung jumlah orang yang terluka akibat kekerasan fisik, senjata tajam, tembakan, maupun luka bakar dari bangunan yang dibakar. Rumah sakit kewalahan menangani para korban, sementara obat-obatan dan tenaga medis sangat terbatas. Ratusan ribu warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka kehilangan rumah, harta benda, dan seringkali juga anggota keluarga. Para pengungsi hidup dalam kondisi memprihatinkan di tenda-tenda darurat, barak-barak sementara, bahkan hutan dan pulau-pulau terdekat. Akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan sangat terbatas, sehingga memperparah penderitaan mereka. Infrastruktur kota Ambon dan wilayah sekitarnya hancur parah. Ribuan rumah warga dibakar, begitu pula sekolah, pasar, kantor pemerintahan, masjid, gereja, dan jembatan. Jalan-jalan menjadi sepi dan mencekam. Kota yang dulunya hidup dan dinamis berubah menjadi kawasan yang porak-poranda, sunyi, dan penuh ketakutan. Pada puncak konflik Ambon, tahun 1999 hingga 2002, intensitas kekerasan yang begitu besar akhirnya mendorong pemerintah pusat turun tangan langsung dalam proses perdamaian. Proses ini berlangsung cepat, bahkan terbilang sangat singkat jika dibandingkan dengan standar umum perjanjian damai di wilayah konflik. Puncaknya adalah penandatanganan Perjanjian Damai Malino Kedua pada 11 Februari 2002, yang dilangsungkan di Pegunungan Malino, Sulawesi Selatan. Dua tokoh penting dari pemerintah pusat yang memimpin proses ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Jusuf Kalla kemudian meminta Gubernur Maluku untuk menunjuk masing-masing satu perwakilan dari komunitas Muslim dan Kristen. Kedua perwakilan ini lalu membentuk delegasi yang lebih besar, terdiri dari 35 orang Muslim dan 34 orang Kristen. Total 69 orang ini dikumpulkan dan difasilitasi untuk berdialog di Malino selama 3 hari. Namun, proses yang serba cepat ini menyisakan persoalan. Tidak ada waktu yang cukup untuk melibatkan komunitas secara luas, dan bahkan para pemimpin agama tidak dilibatkan dalam konsultasi publik. Akibatnya, sebagian kelompok masyarakat merasa bahwa perwakilan yang hadir tidak benar-benar mencerminkan aspirasi mereka. Meski pemerintah pusat dan daerah telah berupaya menyeimbangkan jumlah perwakilan dari masing-masing komunitas, mereka belum cukup memperhatikan kredibilitas dan kapasitas para delegasi tersebut. Tidak semua dari mereka memiliki otoritas untuk menegakkan kesepakatan di lapangan. Walau begitu, Perjanjian Malino II tetap menjadi tonggak penting. Ia menandai berakhirnya konflik secara formal dan menunjukkan adanya kemauan politik yang kuat untuk menghentikan kekerasan. Berbeda dengan Malino I yang hanya berupa deklarasi, Malino II adalah perjanjian damai yang bersifat lebih konkret dan mengikat. Konflik Ambon bukan hanya soal pertikaian antara dua kelompok agama, tetapi gambaran kompleks tentang bagaimana politik, ekonomi, sejarah, dan identitas bisa saling bertabrakan dalam ruang sosial yang rapuh. Dari konflik ini, kita belajar bahwa luka lama yang tak pernah disembuhkan, ketidakadilan yang dibiarkan, serta manipulasi oleh kepentingan tertentu bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan. Namun di balik tragedi, selalu ada harapan. Upaya rekonsiliasi, dialog antarumat, dan kerja keras banyak pihak membuktikan bahwa damai bukan mustahil. Kita semua punya peran untuk menjaga persatuan, menolak kekerasan, dan membangun Indonesia yang adil dan inklusif bagi semua. Karena sejarah seharusnya bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dipelajari, agar tidak terulang kembali. Itulah yang bisa admin sampaikan. Jika terdapat kesalahan, admin mohon maaf ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan,
kebahagiaan, rezeki yang banyak dan berkah.